Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah, mahasiswa setia Kuala Kapuas, semester 6 reguler. Di sini saya akan mereview buku Collapse Jared Diamond pada bagian bab 1. Pada bab ini memperdalam pembahasan tentang kondisi lingkungan di Montana dengan cara yang sangat konkret dan dekat dengan kehidupan nyata. Ia tidak hanya berbicara secara teori, tetapi bisa dilihat secara langsung bagaimana masalah lingkungan yang terjadi melalui kisah orang-orang yang tinggal di sana. Montana digambarkan sebagai wilayah yang tampak indah dengan alam yang luas, namun sebenarnya menyimpan banyak persoalan serius seperti kerusakan hutan, kualitas tanah yang menurun, masalah air, serta dampak dari aktivitas pertambangan di masa lalu. Pada buku ini juga menjelaskan bahwa salah satu masalah besar di Montana adalah pengelolaan hutan yang kurang bijak. Penambangan pohon dilakukan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sehingga menyebabkan hutan menjadi rusak dan rentan terhadap kebakaran. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintahan juga membuat pengelolaan hutan menjadi tidak konsisten. Maka hal ini menunjukkan bahwa keputusan manusia, baik dari individu maupun pemerintah, sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Tidak hanya hutan, masalah tanah juga menjadi sorotan penting. Banyak lahan pertanian di Montana mengalami penurunan kualitas karena penggunaan yang berlebihan tanpa perawatan yang baik. Tanah yang seharusnya subur justru menjadi tandus dan sulit ditanam. Maka dalam buku ini bagian bab 1 menggambarkan bahwa hal ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan secara akibat dari kebiasaan manusia yang terus-menerus mengeksploitasi alam tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Masalah air juga menjadi isu yang cukup serius di beberapa wilayah Montana. Ketersediaan air bersih mulai berkurang, baik karena pencemaran maupun penggunaan yang berlebihan. Aktivitas pertambangan di masa lalu meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai dan sumber air lainnya. Ini membuat masyarakat harus menghadapi risiko kesehatan sekaligus kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang menarik pada buku ini tidak hanya fokus pada kerusakan, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan cara pandang di antara masyarakat Montana. Ada yang masih ingin memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan ekonomi, tetapi ada juga yang mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Perbedaan visi ini sering menimbulkan konflik, terutama dalam hal kebijakan dan penggunaan lahan. Dari sini terlihat bahwa masyarakat lingkungan tidak hanya soal alam, tetapi juga soal pilihan, nilai, dan kepentingan manusia. Menurut saya pribadi, bagian ini sangat kuat karena nyata dan relevan. Bahkan untuk kondisi sekarang pada saat ini, cara Diamond dalam buku ini menggabungkan cerita individu dengan data lingkungan membuat kita sebagai pembaca buku ini lebih mudah memahami bahwa kerusakan alam bukan sekadar angka, tetapi berdampak langsung pada kehidupan manusia. Saya juga merasakan bagian ini seperti pengingat bahwa banyak masalah yang terjadi sebenarnya bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita sering menunda atau mengabaikan tindakan yang seharusnya dilakukan. Maka keseluruhan isi pada bab 1 ini memberikan gambaran yang jelas bahwa keruntuhan suatu masyarakat bisa dimulai dari hal-hal yang tampak kecil tetapi terus dibiarkan. Nah, Diamo seolah ingin mengatakan bahwa masa depan suatu daerah sangat bergantung pada bagaimana manusia memperlakukan lingkungan hari ini. Sekian review dari saya, terima kasih.